Kita perlu memahami apa itu stres sebelum kita boleh mempertimbangkan cara untuk menguruskannya. Menurut Kamus The Webster New World Dictionary, stres adalah tekanan yang dikenakan ke atas badan yang cenderung untuk membebankan atau mengubahkan bentuknya. Reaksi tubuh dalam menentang tekanan tersebut, keperluan mendesak, tekanan, dan sebagainya yang menyebabkan ketegangan ini. Ketegangan mental atau physical. The Oxford Advanced Learner Dictionary pula mendefinisikan stres sebagai kebimbangan, ketegangan, atau tekanan akibat daripada masalah dalam kehidupan seseorang. Kamus Dewan dan Bahasa pula mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menekan dengan kuat, desakan, paksaan yang membuat emosi dan perjalanan pikiran terganggu. Secara umumnya, kita boleh mendefinisikan stres sebagai sejumlah tekanan yang menjadikan seseorang merasakan dia sekarang di luar kawalan. Kira-kira apakah intensiti perasaannya? Ia adalah satu perasaan ketidakselesaan yang subjektif. Stres boleh menjadi sesuatu yang menyegarkan atau yang melesukan, bergantung kepada bila, di mana, berapa banyak, bagaimana tekanan datang kepada kita, dan siapa yang menerima tekanan tersebut. Contohnya, bagi kebanyakan pelajar, mereka tidak ada tekanan untuk belajar secara serius, sekiranya tidak ada tekanan untuk peperiksaan. Begitu juga orang muda yang tidak ada tekanan untuk menabung, sekiranya mereka tidak ada tanggungan keluarga untuk diberi makan. Reaksi orang terhadap stres berbeza-beza, walaupun situasi yang dihadapi adalah sama. Ini bermakna bahwa permulaan stres berbeza mengikut orang. Jumlah tekanan yang membuat seseorang berasa dia di luar kawalan berbeza dari seseorang individu kepada individu yang lain. Misalnya, saya hanya perlukan satu krisis untuk membuat saya berasa stres, tetapi Anda mungkin perlukan 10 krisis sebelum Anda mula berasa stres. Jadi, bilakah kita berkemungkinan akan menghadapi stres? Stres wujud apabila kita berhadapan dengan permintaan yang mengatasi keterbatasan atau kekurangan sumber yang kita miliki. Tekanan akan timbul apabila kita gagal memenuhi tuntutan tersebut. Contohnya, kekurangan peruntukan dana untuk suatu proyek, atau keputusan peperiksaan yang tidak mencukupi untuk memasuki college, ataupun menjaga orang tua kita yang sakit tenat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permulaan stres pribadi. Yang pertama, latar belakang. Ini terutamanya bersangkutan dengan pengalaman zaman kanak-kanak kita dan beban-beban emosi yang kita pikul dalam kehidupan kita di dunia yang tidak sempurna ini. Contohnya, asuhan keluarga, kehilangan orang yang tersayang, dan sebagainya. Yang kedua, teologi kita. Ini adalah mengenai siapa atau apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang Tuhan. Tidak kira suka atau tidak, kepercayaan kita akan menuntun arah hidup kita, sama ada akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Yang ketiga, dosa-dosa pribadi dan kegagalan kita. Apabila Anda berada di bawah tekanan semasa krisis, tanya diri Anda, adakah Anda berasa keliru atau coba mengelakkan tanggung jawab? Adakah Anda tetap berkelakuan sedemikian walaupun itu akan menyebabkan konflik dengan orang lain? Adakah Anda sendiri akan mencari penyelesaian dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain? Adakah Anda akan coba mencari bantuan daripada orang lain, terutamanya daripada Tuhan yang mencipta dan benar-benar mengenali Anda? Mengapa kita harus menjaga diri sendiri? Kita harus menjadi seorang pemegang amanah yang setia dan realistik untuk semua sumber-sumber yang kita miliki. Ikutilah prinsip penciptaan. Untuk menjaga komputer pribadi Anda harus menggunakannya dengan mengikuti arahan-arahan daripada pengeluarnya. Betul? Dengan cara yang sama, kita perlu mematuhi irama-irama yang telah diletakkan oleh pencipta kita di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya semua kehidupan manusia itu boleh berfungsi. Walaupun sekiranya Anda tidak percaya bahwa Anda harus bertanggung jawab kepada Allah, pencipta, sekurang-kurangnya Anda berasa bertanggung jawab kepada orang di sekeliling Anda. Dan kita perlu hidup secara harmoni dan damai. Prinsip-prinsip umum pengurusan stres. Yang pertama, ikut rentak kehidupan. Kesehatan fisikal kita berkait rapat dengan kesehatan mental, rohani, dan emosi kita. Sebab itulah kita harus memastikan kesehatan fisikal kita bagi menjamin kesehatan mental, emosi, dan rohani kita. Oleh itu, berikan perhatian kepada pemakanan yang seimbang, bersenam, bersantai, dan tidur yang mencukupi. Yang kedua, menerima perubahan. Semua kita ketahui bahwa perubahan adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kita mungkin tidak dapat melihat kehidupan kita sebagai satu seri perubahan walaupun setiap keputusan yang kita buat melibatkan perubahan. Hasil daripada kesehatan mental dan emosi kita banyak bergantung kepada bagaimana kita melihat dan menanggapi perubahan-perubahan tersebut.
Kebanyakan tekanan yang kita alami adalah diakibatkan oleh diri kita sendiri. Dengan itu, saya ingin menggalakkan Anda supaya berdoa kepada Allah secara langsung. Mohonlah kepada Dia apa yang Anda suka, dan di atas semuanya itu, carilah Dia sehingga Anda menemuinya. Karena di dalam Dia sahaja kita ada keyakinan, damai, dan rehat. Jadilah penjaga yang setia kepada sumber-sumber yang diamanahkan kepada Anda. Kenali kekuatan dan kekurangan Anda. Lakukan satu tugas dalam satu masa. Kenali dan lihat kebaikan Tuhan dalam segala sesuatu hal yang buruk. Dan akhir sekali, tukarkan tekanan yang melemahkan kepada tekanan yang menyegarkan di dunia yang telah ditebus oleh Kristus ini.